Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas salat subuh berjamaah di Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai dengan akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu dan cicit kita. Amin ya Allah. Kita akan ngaji di bulan Syawal ini dengan beberapa ayat Quran. Sengaja saya milih tafsir beberapa ayat Quran supaya kebiasaan kita ketika bulan Ramadan membaca Quran, banyak baca Quran maupun sedikit baca Quran itu berkembang, terjaga dan kemudian meningkat kualitasnya dengan memahami maknanya. Dan tadi malam saya dihubungi oleh Ketua DKM, mohon doa dari jemaah subuh sekalian. Beliau dan istrinya sedang sakit, jadi mohon doa dari kita semua. Mudah-mudahan bisa segera sehat, pulih kesehatannya, karena aktivitasnya kan lumayan di sana, apalagi di negeri orang, apalagi menjelang haji dan sebagainya. Dibutuhkan kondisi fisik yang fit, yang prima dan sebagainya. Jadi saya ngajak pada jemaah subuh sekalian, kita doakan beliau, juga kita doakan keluarga kita juga yang sedang sakit, mungkin orang tua kita, kerabat kita, anak kita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Barengan ya, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sekali lagi, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan DKM dengan istrinya diberikan kesehatan, keluarga kita, kerabat kita juga yang sedang sakit diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan ngaji Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 175 sampai 177. Saya berikan judul yang melepaskan diri dari hidayah. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah. Saking banyaknya sampai ada kisah-kisah yang barangkali dianggap oleh sebagian kita sebagai kisah-kisah fiktif. Kalau pakai bahasa Sunda ahmannya dan lain sebagainya. Karena memang tidak semua kisah dalam Al-Quran bisa diverifikasi. Bahkan ada kisah yang dianggap bohong, fiktif, ternyata bisa diverifikasi di abad sekarang ini. Jadi dulu dianggap bohong. Ada kisah yang dianggap nyata misalkan, tapi demikian sulit diverifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kisah dalam Al-Quran yang biasanya kalau kisah-kisah seperti ini targetnya adalah untuk menguatkan keimanan. Tidak selalu
iman kita itu bisa selaras dengan nalar kita. Kadang-kadang kan karena kita terbiasa dalam aktivitas di dunia modern digunakan kemudian sudut pandang rasional, sehingga sulit menerima ketika kita ketemu kisah-kisah yang tidak selaras dengan nalar kita, dengan rasio kita. Jadi kita akan ngaji Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175 sampai 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sadaqallahul adzim. Mari kita lihat ayat ini memberikan informasi yang kemudian tidak bisa jelas kalau hanya membaca terjemahannya. Para ahli tafsir itu kan berikhtiar untuk membuat orang bisa memahami isi Al-Quran, terutama hal-hal yang tidak dimengerti, tidak jelas dan lain sebagainya. Watlu alaihim, dan bacakan oleh Muhammad kepada mereka. Yang dimaksud mereka di sini menurut sebagian besar ahli tafsir kepada orang-orang di Makkah dan Madinah, sahabat Nabi, ataupun orang-orang yang membenci Nabi dari para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu mempertanyakan kepada Nabi tentang kenabiannya karena kesulitan mereka menerima. Bacakan oleh Muhammad kepada mereka naba'al ladzi atainahu ayatina, tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Menurut kitab tafsir yang saya baca, ini tentang isi dari Alkitab. Karena ini adalah orang-orang yang pada masa itu selalu mempertanyakan hampir semua informasi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fansalakha minha, maka kemudian mereka setelah mendapatkan maka dia setelah mendapatkan pengetahuan dari isi ayat-ayat kami dalam Alkitab, fansalakha minha, kemudian melepaskan diri dari pengetahuan itu, fa'atba'ahu syaitan, mengikuti setan, fakana minal ghawin, jadilah kemudian dia termasuk orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalaulah kemudian dia tetap melaksanakan informasi, mengikuti perintah dalam ayat-ayat kami di Alkitab itu, kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu, walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia lebih memilih untuk bisa tetap dalam kebahagiaan di dunia, wattaba'a hawahu, dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Pamasaluhu kamathalil kalb, orang seperti ini diumpamakan seperti anjing. Kamathalil kalb, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhaf, kalau anjing itu dihalau, diusir, yalhaf, dia menjulurkan lidahnya. Kalau dia diberikan sesuatu, in tahmil alaihi yalhaf,
dia menjulurkan lidahnya, dan kalau dihalau diusir dia juga menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka wahai Nabi Muhammad, kisahkan kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka yang mendengar kisah ini bisa bertafakur, bisa menambah pemikirannya. Sa'a mathalanil qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Betapa buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadzlimun. Dan mereka menjadi orang yang zalim pada dirinya sendiri. Itu makna dari ayat 175 sampai 177. Jamaah subuh yang Allah muliakan, tentang siapa ayat ini? Kan tidak ada penjelasan tentang siapa, kecuali dalam terjemahannya merujuk pada seseorang yang diberikan informasi dalam Alkitab, yang dimaksud dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, atau kitab-kitab sebelum Al-Quran terjadi pada masa Nabi. Ini dalam informasi kitab tafsir. Ada kisah Bal'am bin Baura, seorang ulama sangat terkenal pada masa Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali kisah tentang ini, tentang Bal'am. Mungkin bapak-bapak sebagian gue yang ngaji di sini pernah mendengarkan kisah ini disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Banyak versi, banyak hadis. Bahkan kalau bapak-bapak membaca tafsir Ibnu Katsir, mungkin kita akan membaca seperti pernah baca dalam beberapa kisah di novel-novel cerpen-cerpen pendek gitu ya, yang menceritakan tentang penyihir dan lain sebagainya. Bal'am bin Baura ini seorang ulama ahli hikmah yang sangat dekat kepada Nabi Musa, sangat dipercaya oleh Nabi Musa alaihissalam, karena menurut Nabi Musa dia orang yang sangat dekat kepada Allah. Dari mana kemudian diketahuinya Nabi Musa? Kan Nabi. Orang ini sangat dekat kepada Allah dari aspek ibadahnya, dari perilakunya, sehingga sangat dipercaya. Nama lengkapnya Bal'am bin Baur bin Syahum bin Qaushatum bin Ma bin Lut bin Haran bin Azad. Jadi masih keturunan dari, kalau pernah mendengar Nabi Ibrahim, ayahnya itu Azad. Juga pernah satu kakek barangkali dari Nabi Lut. Jadi ini memang keturunan orang besar, masih satu keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tinggal di satu negeri wilayah Balqa. Saat itu masuk negeri Syam. Sekarang katanya Balqa ini satu provinsi di wilayah Yordania, tempat sekarang ketua DKM berada. Kalau ketua DKM tinggalnya di kota Amman, ibu kota dari Yordania. Dan nama Amman itu artinya aman, Pak. Itu jaminan pemerintah Yordania bahwa apapun yang terjadi, Allah katanya menjamin negeri ini, kota ini tetap aman. Karena itu diberi nama Aman. Banyak sekali kisah para nabi dalam Al-Quran terjadi di sana. Ada perang Mu'tah, misalnya perang Yarmuk dan sebagainya. Itu nggak jadi nama kota, nama provinsi. Sekarang jadi satu wilayah di Yordania. Di antara anugerah ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia mengetahui nama Allah yang paling agung. Disebut dalam hadis itu dengan Ismul A'zam, nama-nama Allah yang sangat agung. Yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang meminta dengan nama Allah itu kecuali pasti dikabulkan. Jadi dalam banyak riwayat ada orang yang tidak disebutkan namanya oleh Nabi SAW, didengar orang itu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang demikian agung, yang disebut Ismul A'zam, yang kemudian kata Nabi SAW, dia minta apapun dia akan dikabulkan, karena Allah senang
seseorang hambanya menyebutnya dengan menggunakan nama-namanya yang agung, Ismul A'zam. Nah, Bal'am ini memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang maha agung. Karena itulah kemudian dia terkenal sebagai orang yang doanya mustajab. Tidak ada satupun yang dia memohon kepada Allah kecuali Allah kabulkan. Tidak ada satupun aktivitas yang dia lakukan kecuali Allah ridhoi. Ini informasi dalam kitab tafsir sebagai penilaian Nabi Musa. Karena itu beliau dipercaya luar biasa oleh Nabi Musa untuk berdakwah. Satu waktu beliau karena kedekatannya oleh Nabi Musa kemudian diutus ke wilayah Madian, kota yang masuk dalam provinsi Syam, untuk kemudian berdakwah di sana, mengingatkan rezim yang berkuasa supaya bisa melaksanakan kekuasaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berbuat adil, tidak sewenang-wenang, tidak korup dan tidak zalim dan lain sebagainya. Dan ketika dia datang ke kota Madian itu dengan penyimpangan-penyimpangan di kota Madian, belum pernah datang. Ternyata yang muncul kemudian dia takjub di sana. Betapa luar biasanya kota Madian. Sangat menakjubkan. Yang tadinya mau dakwah dan sudah terkenal sebagai ulama besar yang doanya mustajabah, dikenal luas, begitu datang orang-orang juga mengenal beliau, justru dia yang takjub. Mungkin kalau sekarang orang dari kampung datang ke Jakarta dengan ratusan gedung pencakar langit, dengan fasilitas yang luar biasa, itu bisa takjub. Karena takjub kemudian apa ya kalau bahasa kita, jadi kabita. Jigana genahan ya kalau tidur di kasur yang demikian empuk. Saya dengan sengaja Pak oleh beberapa kawan, oleh beberapa santri diajak untuk mengisi acara di hotel bintang 5. Mungkin sudah tidak terhitung puluhan kali di Bandung, di Jakarta, di Bali. Saya sengaja diajak, ada santri saya nikah dan kemudian meminta saya jadi saksi, sekaligus juga meminta untuk khutbah nikah dengan memberikan tiket pesawat, kemudian tiket hotel selama 2 hari di sana. Dia saya tanya, nah ke Ustaz, biar yang dakwah itu nanti tahu bagaimana bintang 5, tahu cerita orang mana ngahina ke apa bintang 5. Iya, tapi kan belum mungkin Ustaz belum pernah nginap. Aduh ngahina, padahal bener tuh. Jadi dengan nginap di hotel bintang 5 saya tahu tuh fasilitas bintang 5 itu demikian menakjubkan. Dibandingkan bintang 3, apalagi dibandingkan dengan obong asrama santri di pesantren. Dan orang tuh bisa bukan cuma takjub, tapi mungkin bisa lupa bahwa dia punya misi dakwah dan sebagainya. Ini yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ur. Ketika dia di komunitasnya, ketika dia di pesantren, dia demikian idealis, luar biasa, sehingga doanya mustajabah, orang segan. Kalau bahasa Arab itu bil muru'ah itu apa ya? Berwibawa, berkarisma. Kenapa? Karena dia menjadi sosok seperti dirinya yang kemudian dia pahami diperintahkan oleh Tuhannya. Tapi ketika kemudian dia masuk ke kota Madian, ketemu dengan para pembesar kota Madian, dan kemudian diberikan jamuan fasilitas oleh Raja Madian saat itu dengan berbagai hal menakjubkan, dia lupa. Aduh, demikian menakjubkan. Saya jadi paham ya, wajar kalau orang yang biasa di hotel bintang 5, bintang 4 sulit gitu untuk kemudian bisa katakanlah umroh misalkan, yang umroh itu yang kelas premium dengan kelas ekonomi, ya bedanya terutama di fasilitas itu. Sama di Ka'bahnya nggak akan jauh beda, sama pas sedek-sedeknya, tapi nanti ketika dia istirahat, ketika dia makan, berbeda memang fasilitas itu. Dan itu membuat orang kemudian sulit untuk
sok we abdi mah ngiring ka dieu we dan sebagainya. Jadi bukannya makin sedikit gitu orang yang memilih fasilitas umroh, haji dan premium itu, tapi makin banyak. Saya merasakan betul ya, fasilitas premium dengan fasilitas yang tidak premium itu beda. Orangnya juga bisa demikian berbeda dan sebagainya. Jadi kisah Bal'am bin Baur ini tafakur kita. Boleh jadi sebagian besar kita menjadi orang-orang yang taat pada keyakinan beragama, bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mungkin karena belum merasakan betapa luar biasanya godaan dunia. Orang-orang yang pernah jalan-jalan ke Pantai Kuta di Bali, kemudian dilanjutkan ke Pattaya di Thailand misalkan, jalan-jalan dengan berbagai atribut kemaksiatannya, kalau dia masih bisa sujud dengan baik, masih bisa ngadoa dengan khusyuk, masih bisa kemudian melaksanakan perintah Allah, masih khawatir dia dan lain sebagainya dengan hal-hal maksiat, itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena betapa terpukaunya Bal'am bin Baur ketika dia masuk kota Madian pada saat itu. Luar biasa kota Madian. Nanti begitu juga dalam saya membaca tulisan tentang relasi antara ulama dan penguasa di era modern sebagai penjelasan dari kitab tafsir tentang fenomena Bal'am bin Baur. Sekarang ini banyak sekali. Untuk tidak menyebutkan mayoritas, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang idealis, para alim dari kampung-kampung, dari pondok-pondok yang bersentuhan dengan penguasa, mendapatkan fasilitas kekuasaan yang kemudian lupa dengan tugasnya. Saya ketemu, paling tidak ya, mudah-mudahan informasi saya ini sudah berbeda sekali. Paling tidak saya ketemu 3 pesantren yang dalam tanda kutip bangkrut. Bangkrut. Kalau pesantren bangkrut itu bukan berarti hancur pesantrennya. Santrinya hilang. Santrinya hilang. Kemudian tidak lagi dirasakan perannya sebagai pesantren karena ajengannya lebih banyak kemudian datang ke kantor bupati, kantor wali kota dan lain sebagainya ketimbang kemudian di pesantren. Jadi kalau Bapak ketemu, karena nanti dibedakan di dunia dakwah itu, dalam dakwah aktual itu ada perbedaan antara para ajengan, para ustadz, para ulama yang punya basis pesantren dengan yang tidak, itu ada perbedaan. Ada kewajiban yang demikian besar. Orang-orang seperti saya yang punya santri, punya jamaah itu yang tiap hari itu ada di sana dan butuh untuk ketemu dan lain sebagainya, dengan yang katakanlah dengan freelance gitu ya dan lain sebagainya, sangat jauh berbeda. Saya ketemu 3 pesantren yang bangkrut, yang santrinya sudah lebih dari 1000 hilang. Dari tahun ke tahun bukan makin bertambah, makin hilang. Salah satunya karena mungkin ya dalam bahasa ayat ini, karena terpukau dengan kenikmatan fasilitas dunia. Tentu hati-hati ketika ingin berkhidmat kepada para ajengan, pada para guru, pada para ulama kita. Jangan sampai kemudian membuat mereka jadi terbiasa dengan kenikmatan fasilitas dunia. Ini hanya cerita pada Bapak saja ya. Saya sengaja tidur di sini perpustakaan, di karpet. Ini kan karpetnya tebal, perpustakaan karpetnya, supaya mudah bangun. Karena pernah ketika di sana di belakang dikasih kasur sebagainya, ternyata saya bisa lupa tuh bangun subuh. Dan aduh ya Allah, karek kayak sakit. Kalau di rumah nggak ada masalah, kasur saya di rumah tuh empuk Pak. Insya Allah kalau di rumah mah ada istri, ada anak, ada santri, jadi hampir jarang lah kesiangan itu dan sebagainya. Tapi kalau jauh dari keluarga itu dipasihkan fasilitas. Jadi bukan kuatan, bukan, karena ya biar terjaga saja.
dan sebagainya. Luar biasa pasti itu. Saya berkali-kali gagal itu puasa sunnah Syawal ini karena selalu diajak makan di tempat yang menyenangkan. Dan dituliskan puasa lepas, ke puasa namanya Ustaz buat puasa Syawal itu. Berkali-kali gagal itu. Luar biasa. Ustaz, nanti ketemuan di lobi hotel ini ya. Siap. Saya sedang puasa, mudah-mudahan cuma ketemuan. Ya Allah, sudah dipesankan makanan. Dan saya tahu hukum fikihnya. Menyenangkan orang itu hukumnya sunnah. Sementara puasa sunnah yang kemudian membuat orang tidak nyaman itu makruh. Bagus dahar. Padahal kan bisa sebenarnya saya menolak untuk tidak di sana. Itu luar biasa tuh fasilitas seperti itu. Ini kisah Bal'am bin Ba'ur. Katakanlah dia dekatlah dengan penguasa Madian. Ternyata Nabi Musa mengirim beliau ke sana karena Nabi Musa dan kaum Bani Israel akan datang ke sana, bertempat tinggal di sana untuk berdakwah di sana. Karena Syam itu adalah wilayah yang kemudian dituju oleh Nabi Musa setelah mereka selama ratusan tahun dijajah oleh Firaun. Nyebrang Laut Merah sampailah ke Syam. Sekarang kan Syam itu jadi Israel, Palestina, Yordania, satu lagi apa jadi 4 negara dan lain sebagainya. Lebanon sekarang tuh itu yang disebut dengan Syam. Dan Nabi Musa nyebrang ke sana memang akan tinggal di sana sebelum nanti bertempat tinggal di wilayah Palestina sekarang. Jadi kata Nabi Musa, kamu datang dakwahi di sana barangkali sebagai persiapan, dan kemudian nanti Nabi Musa datang. Bahkan Bal'am menyampaikan pada penguasa Madian, nanti akan datang Nabi Musa dan pasukannya. Dan Raja Madian, penguasa Madian, kemudian pada Bal'am meminta, kalau gitu doakan supaya mereka menggagalkan niatnya datang ke sini. Karena pasti Nabi Musa dikenal dengan perangainya yang emosional, pemberani dan lain sebagainya. Firaun saja dikalahkan, apalagi cuma kerajaan Madian. Jadi Raja Madian kemudian meminta, engkau bisa nikmati seluruh fasilitas ini, tapi engkau doa kepada Allah supaya kemudian rencana Nabi Musa itu gagal. Bayangkan coba, disuruh ngadoa, ini karena dijawab doanya untuk menggagalkan misi suci Nabi Musa AS. Dan diikuti. Sehingga kemudian dalam kitab tafsir Allah menghukum Bal'am setiap doa buruk yang terlontarkan untuk Nabi Musa dan kaumnya, ternyata redaksinya berubah menjadi untuk orang-orang Madian dan penguasanya. Setiap doa baik untuk kaum Madian dan rajanya, penguasanya, berubah menjadi doa buruk yang kemudian terlontar dari lisannya. Bal'am kemudian menjadi contoh bagaimana seorang ulama besar, seorang idealis bisa berubah karena orientasi dunia. Ini saya kutip kisah ini dalam Tarikh Rusul wal Muluk, dalam tafsir At-Tabari. Panjang sekali kisah ini. Bahkan banyak kisah-kisah yang mungkin kalau saya sampaikan pada jamaah sekalian nanti diragukan kebenaran kisah ini. Pendek kata kemudian Bal'am ini sekali lagi menjadi kisah di mana orang yang demikian dekat dengan Allah bisa tergelincir memperturutkan hawa nafsunya, orientasi hidupnya menjadi hedonisme, tidak lagi idealisme. Saya ingin menyebutkan kenapa Ismul A'zam penting. Kata Nabi SAW, Bal'am itu menjadi luar biasa karena dia memiliki pengetahuan tentang Ismul A'zam. Di kalangan para ulama ada semacam kerinduan untuk bisa memiliki kemampuan seperti Bal'am, seperti orang-orang saleh lainnya dengan mengetahui Ismul A'zam. Karena itu Nabi pernah menyampaikan yang menginspirasi para sahabatnya tentang Ismul A'zam. Beliau menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallahu bi asma'ihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh orang ini yang tadi didengar oleh Nabi berdoa telah meminta kepada Allah dengan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung.
yang kata Nabi ketika seseorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya pasti diijabah. Dan jika dia meminta sesuatu kepada Allah dengan menggunakan nama itu, Allah akan memberinya. Tentu kan menjadi penasaran, apa Ismul A'zam itu? Kalimat yang digunakannya kata Nabi SAW saat itu didengar oleh para sahabat adalah kalimat di bawah ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebabnya jamaah subuh yang Allah muliakan, betapa sering kita menemukan satu aktivitas ngaji, baik ngaji seperti ini ataupun misalkan ada yang kematian dan lain sebagainya, kita pasti mendengar orang penuturnya, ustadznya mengajak untuk membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat-kalimat yang disebut dengan Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang kalau orang menyebutkannya dengan benar, kata Ustaz Adi Hidayat itu, kemudian memohon kepada Allah dengan benar, dan kemudian memperbaiki adabnya kepada Allah dengan benar, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doanya kalau dia menggunakan kalimat-kalimat indah ini Ismul A'zam. Mungkin gitu ya, mungkin saya gunakan analogi sederhana. Kalau seseorang bisa kemudian bercakap-cakap dengan kita yang kemudian menyenangkan hati kita, membuat kita bahagia ketika mendengar penuturannya, membuat kita merasa dihormati dengan kata-katanya, andaikan dia meminta tolong pada kita, dengan senang hati kita akan membantunya. Nah, logika analogi sederhana inilah yang kemudian digunakan para ulama. Kenapa Allah sulit sekali, walaupun tidak mungkin Allah sulit, tapi istilah yang digunakannya, Allah sulit sekali menolak seseorang yang memohon kepadanya dengan menggunakan Ismul A'zam, dengan kalimat-kalimat yang demikian indah, yang Allah sangat senang dengan kalimat-kalimat itu. Ini diantara kalimatnya. Kemudian dalam hadis yang lain, supaya dipahami saja, dari riwayat Anas bin Malik, beliau pernah duduk dengan Nabi SAW. Ada orang yang salat, dan kemudian selesai salat, orang ini berdoa, terdengar oleh Nabi. Artinya, bapak-bapak lewat hadis ini saya di sini, jangan alergi kalau sekali-kali dengar orang berdoa itu terdengar oleh kita. Asal tong dihajar yang mengganggu orang yang sedang ini. Ada kan orang yang berdoa itu terdengar oleh kita. Dan kemudian Nabi berkomentar, laqad da'allahu bi asma'il azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sesungguhnya orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepada Allah dengan nama itu, Allah akan mengabulkannya. Jika dia meminta dengan nama itu, Allah akan memenuhi permintaannya. Apa kalimat yang dibacanya? Allahumma inni as'aluka bi anna allaha bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sering kan kita dengar ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, karena dianggap sebagai nama-nama Allah yang saya memberikan penjelasan tambahan karena nih kalau waktunya sudah selesai ingin saya sampaikan penjelasan tambahan. Orang seperti Bal'am yang dikutip sebagai kisah tergelincirnya ulama saleh dalam ngaji kita, itu ratusan tahun mengamalkan ayat-ayat ini, nama-nama Allah yang indah. Ketika salah seorang jamaah Al-Kautsar mengalami katakanlah ujian berat dalam hidupnya menurut yang bersangkutan, karena keluarganya hampir hancur, aktivitas usahanya hancur. Covid itu kan luar biasa, hancur aktivitas usaha, kemudian keluarganya hampir hancur, sudah saling tidak lagi memiliki kepercayaan bisa melanjutkan rumah tangga dengan baik, tekanan juga
dari kerjaan dan sebagainya demikian berat, beliau kesana kemari nanyakan, termasuk ke saya tanyakan. Kemudian saya minta beliau untuk perbanyak, saya bilang untuk membaca, pilih aja al-asma'ul husna, asmaul husna, pilih kalimat-kalimat yang kira-kira selaras dengan keyakinan kita. Muntiasa ini adalah ijazah yang saya peroleh dari guru saya. Saya sampaikan pada beliau, muntiasa jangan berhenti selama kurang lebih 100 hari dan setelah sholat subuh 40 hari berturut-turut. Jadi jam berjamaah sholat subuh 40 kali berturut-turut itu jadi amalan yang biasanya kemudian diperintahkan oleh para ulama dalam urusannya sebagai jaminan Allah tidak mungkin menyempitkan rezeki orang yang tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah minimal 40 kali berturut-turut. Itu saya dapatkan di jasa itu dari guru saya. Saya sampaikan pada beliau 100 hari banyak baca, sekali baca 100 kali, jadi minimal 100 kali baca setelah sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Kata beliau, Pak Ustadz, tedungi ke 40 dinten, 20 hari ke-21 saja sudah terasa. Tiba-tiba saya dihubungi beberapa orang yang memesan produknya yang tadi hancur karena COVID itu, nggak ada pesanan sama sekali, utang numpuk, bayar karyawan, bingung sebagainya. Saya dihubungi oleh beberapa orang yang meminta supaya memenuhi pesanannya, dan kemudian saya juga dihubungi oleh istri saya yang minta maaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ia teh jawaban dari doa. Mungkin ya, karena jaminannya kata Nabi, siapapun yang berdoa dengan Ismul A'zam ini, Allah pasti akan mengijabahnya, dan kalau dia minta, Allah akan memenuhi permintaan. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang besar dalam sejarah Islam, tentang orang-orang yang demikian tekun ketika khusyuk, ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam prakteknya ternyata ada orang-orang yang tergelincir kalau walaupun dia punya posisi demikian, pernah demikian istimewa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai sini dulu ya, jemaah yang memuliakan ngaji kita. Dengan kurang lebih 3 hal penting. Yang pertama, aktivitas beragama yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas di dalamnya, ibadah ritual seperti ini dan lain-lain sebagainya, itu harus sampai pada satu kondisi di mana kita melaksanakannya dengan kenyamanan, kesenangan, dengan kebahagiaan. Artinya beragama itu kalau bisa membahagiakan, nyaman, tenang. Jangan sampai beragama itu menyulitkan. Ada banyak kalangan yang beragama itu menyulitkan, jadi ripuh sebagai itu, sehingga menenangkan, dinikmati. Yang kedua yang saya sampaikan adalah aktivitas beragama yang kita lakukan itu juga harus sampai pada satu kondisi di mana kemudian aktivitas beragama ini bermanfaat, bukan cuma untuk diri kita tapi untuk orang sekitar kita. Sagenahannya hidupnya orang-orang yang rajin ke masjid itu, ya alhamdulillah, makin rajin ke masjid makin terasa hidup kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih bermanfaat pada sesama. Ini bagian dari dakwah kita. Nah yang ketiga, jamaah subuh yang Allah muliakan, kalau kita belum sampai pada 2 hal tadi, beragama yang membahagiakan, beragama yang bermanfaat, akses terus informasi beragama ini terus, jangan berhenti. Jangan-jangan besok lusa kita sampai pada 2 hal itu, tapi kita keburu bosan, puluhan tahun ngaji teh anggar we riut dan lain sebagainya, anggar we ripuh. Mungkin ngajinya yang salah, mungkin gurunya yang keliru, mungkin orientasi ngajinya yang bermasalah dan sebagainya. Terus lewat 3 hal inilah mudah-mudahan ngaji kita bermanfaat. Ngaji kita juga bisa menimbulkan dampak, menenangkan, menenteramkan, sehingga jadi edik, kayak ngerokok, kayak narkoba, kayak berhubungan seks. Kalau dinikmati kan jadi edik, jadi menimbulkan ketergantungan. Lamun teu milu berjamaah subuh teh tegerna, lamun teu milu ngaji teh tegerna, jadi adiktif dan sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Jadi kalau ada yang mau nanya dan sebagainya, insya Allah di minggu depan.
sebagai haji lanjutan kita. Wallahu a'lam. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.